Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama MGBK Jagakarsa, saya Ibu Ita Puspita Anggadini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Salam belajar dan salam cerdas. Untuk mendapatkan pembelajaran yang maksimal, jangan lupa sediakan catatan. Yuk kita belajar. Simak ya video berikut ini. Materi kali ini mengenal penyesuaian diri remaja di lingkungan sekolah yang baru. Penyesuaian diri remaja di lingkungan sekolah yang baru. Kata kuncinya adalah penyesuaian diri atau beradaptasi atau dalam bahasa Inggrisnya adaptation. Inti dari penyesuaian diri adalah pertama, dapat survival atau dapat bertahan dalam berbagai kondisi dan situasi. Kedua, dapat menemukan relasi atau kawan yang baru terutama ya. Ketiga, memiliki kematangan emosional, yaitu dapat berperilaku yang tepat di berbagai situasi. Jadi dia berpikirannya positif, dia dapat memahami norma-norma di dalam suatu tempat yang baru. Next. Pengertian penyesuaian diri agar kita lebih paham lagi apa itu makna dari penyesuaian diri ya. Yang pertama, penyesuaian diri itu adalah artinya usaha manusia yang untuk mencapai keharmonisan atau kata lain keharmonisan itu keseimbangan pada diri sendiri dan pada lingkungan. Yang kedua, dapat beradaptasi atau dapat mempertahankan keberadaan diri. Dimanapun kita berada, kita dapat survive, dapat bertahan dengan kondisi dan situasi yang berbeda-beda, yang nyaman atau yang zona tidak nyaman. Selanjutnya, pemahaman penyesuaian diri yang ketiga adalah penyesuaian itu adanya pengendalian diri, dapat mengatasi konflik, karena di berbagai tempat, apalagi dalam di suatu daerah yang baru, di kondisi yang baru seperti sekolah yang baru, pasti akan kita dapati berbagai macam masalah, konflik yang baru. Nah, penyesuaian diri ini tujuannya berarti adanya pengendalian diri sehingga kita dapat mengatasi berbagai macam konflik yang terjadi di tempat yang baru. Apa sih tujuan dari penyesuaian diri itu? Tujuannya adalah dapat mengenali aspek-aspek penyesuaian diri serta dapat menerapkan sikap dan kebiasaan di lingkungan. Jadi setelah kita mengenali aspek-aspek penyesuaian diri itu, nanti kita dapat menerapkan sikap dan kebiasaan itu di lingkungan di mana kita berada. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Penyesuaian diri ini kepada di setiap siswa atau di setiap orang itu akan berbeda. Penyebab faktor-faktor penyesuaian diri adalah pertama, kondisi jasmani. Jasmani yang sehat atau kebugaran fisik yang sehat, tidak mudah lelah, ini akan membuat seseorang atau siswa akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang kedua, perkembangan atau kematangan atau kedewasaan berpikir. Jadi kalau semakin matang, semakin berpikirnya dewasa, dia itu akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Faktor yang berikutnya adalah kondisi psikologis atau kata lainnya kejiwaannya, sehat mentalnya. Apakah kondisi kesehatan mentalnya itu, jiwanya itu dalam kondisi yang nyaman, yang damai, tidak tertekan, tidak sedang stres, itu akan mempengaruhi penyesuaian diri. Akan semakin baik lagi kalau kondisinya sedang damai. Tetapi kalau dalam tekanan atau dalam kondisi stres, banyak masalah, itu akan mempengaruhi juga sehingga penyesuaian dirinya akan agak sulit, perlu waktu. Selanjutnya adalah kondisi lingkungan. Lingkungan di sini bisa lingkungan rumah kita tinggal, lingkungan keluarga yang terdekat, lingkungan masyarakat, lingkungan bermain. Nah, semua itu akan mempengaruhi proses dari penyesuaian diri. Contohnya adalah di rumah. Kalau di rumah kita disikapi selalu dengan penuh kasih sayang, di rumah itu penuh dengan kedamaian, itu hati kita itu akan merasa damai. Itu akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang bagaimanapun. Yang terakhir adalah terkait dengan faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, kondisi kultur. Kultur itu budaya yang ada di dalam masyarakat, karena negara kita itu adalah negara yang plural ya, beragam. Agamanya juga beragam. Jadi kondisi-kondisi ini akan mempengaruhi penyesuaian diri kita. Selanjutnya, ini ada cara penyesuaian diri di sekolah.
kiat-kiat kita sebagai siswa supaya dapat dengan mudah atau dengan waktu singkat dapat menyesuaikan diri di lingkungan sekolah yang baru dengan pahami apa? Yang pertama, pelajari situasi. Kalau kita memasuki suatu situasi yang baru, sekolah yang baru, pasti banyak hal-hal yang baru yang belum kita ketahui. Pelajari secara detail apa saja, bagaimana orang-orangnya, bagaimana pola tingkah lakunya, ada apa saja di lingkungan baru tersebut. Pelajari secara detail. Selanjutnya, berbaik sangka atau positive thinking. Ya, kita dianjurkan selalu berbaik sangka, positive thinking terhadap apapun, terhadap siapapun, ya. Apalagi pada suatu situasi yang baru kita kenal. Jadi kita harus pertama adalah berbaik sangka. Kita punya teman yang baru, walaupun kelihatannya mungkin tidak mukanya mungkin tidak ramah, tapi kan kita belum tahu. Jadi kita harus positive thinking bahwa teman kita itu adalah ramah, guru. Banyak yang baru kita kenal. Kita juga harus berbaik sangka semua guru itu pasti hatinya baik, pasti hatinya menyenangkan, gitu ya. Yang ketiga, sesuaikan keadaan sekolah. Kamu kan kalian baru datang ke sekolah yang baru. Tadinya punya sekolah yang lama. Jadi sesuaikan keadaan sekolah yang sekarang itu, karena pasti banyak hal-hal yang baru yang akan kalian dapatkan. Jadi kalian tidak bisa menuntut harus sesuai dengan kondisi yang dulu atau sesuai keinginan diri kalian. Berikutnya, cara penyesuaian diri yang berikutnya adalah mengetahui tata tertib. Setiap sekolah pasti punya tata tertib. Setiap tata tertib kalian pahami, kalian pelajari, kalian patuhi semuanya. Lalu berikutnya, kenali dan hormati guru. Di setiap sekolah pasti ya ada guru yang kalian harus kenali satu persatu dan hormati. Pahami karakteristik mereka, karena ada yang mungkin kesannya galak tapi tegas sebenarnya, ada yang lembut, penyayang, itu harus kalian kenali. Lalu menghargai sesama. Di sekolah itu bukan hanya ada guru, bukan hanya ada teman, tapi ada yang lain seperti penjaga sekolah, Pak Satpam mungkin ada tamu yang datang berkunjung ke sekolah kalian. Semuanya harus dihargai. Dan terakhir adalah menjadi diri sendiri. Atau be yourself, menjadi diri sendiri. Jangan menjadi orang lain. Kalau kalian memang mempunyai sisi kelemahan, pasti punya sisi kelebihan. Yang kelemahan itu kalian cari cara menutupinya, dan kelebihan itu menjadikan support diri kamu supaya akan lebih baik lagi. Nah, kelebihan itulah yang akan kamu nanti tingkatkan. Next. Individu atau siswa dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri apabila indikatornya nih ya, berarti ya, siswa dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang wajar atau dapat diterima tanpa merugikan lingkungannya. Berarti dia dapat menyesuaikan diri, dapat beradaptasi, karena dia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan cara-cara yang wajar. Oke, demikian ya penyajian dari materi penyesuaian diri remaja di lingkungan sekolah yang baru. Terima kasih, selamat menyimak dan selamat belajar. Semoga dapat mengambil pelajaran dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat belajar dan salam cerdas.